Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan untuk melakukan proses belajar mengajar secara online. Oke. Anak-anakku malabi selamat pagi. Aga karebata edisoe. Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar dari rumah. Iya, pemula disoe mangguru ni tawe bahasa daerah mulok. Jadi mulai hari ini kita sudah belajar mulok melalui channel YouTube SMK Negeri 1 Sinjai, karena kebetulan minggu lalu itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Ya, anak-anakku lebih untuk materi hari ini yaitu huruf-huruf lontara dan pesan-pesan dalam lontara. Jadi adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami huruf aksara lontara dan menggunakan dalam kalimat baik dalam bahasa lisan dan tulisan. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan hari ini yaitu yang pertama mengidentifikasi huruf aksara lontara dengan baik, dan yang kedua menyusun kalimat dengan menggunakan huruf aksara lontara yang tepat. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana kita mengetahui huruf-huruf lontara dalam bahasa Bugis. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu, siapa yang sudah mahir dalam berbahasa Bugis? Tentunya yang dari Sinjai pasti sudah lancar ya dan sudah fasih dalam berbahasa Bugis, karena mungkin sudah digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari dengan orang tua mungkin atau dengan teman-temannya. Jadi kita lihat ya, apa sih pengertian dari bahasa daerah dan apa fungsinya. Oke, bahasa daerah diartikan sebagai sebuah bahasa yang dituturkan dalam suatu wilayah pada sebuah negara, baik itu di lingkup daerah yang kecil, provinsi, ataupun dalam lingkup daerah yang lebih luas. Jadi maksudnya di sini bahasa daerah adalah bahasa yang mempunyai ciri khas atau bahasa khusus yang lazim dan umum digunakan di suatu daerah yang dilakukan untuk berkomunikasi. Seperti halnya di Sinjai, bahasa apa yang kita gunakan, ciri khusus apa yang kita gunakan, ianar itu riasenge bahasa Ugi. Jadi bahasa Bugis inilah yang kita gunakan di Sinjai. Kemudian fungsi bahasa daerah. Ada 3 poin di sini. Yang pertama yaitu sebagai lambang kebanggaan suatu daerah. Ya tentunya memang kita harus bangga ya. Kita harus bangga dengan bahasa yang kita miliki dan bahasa daerah yang ada di daerah kita sendiri. Kita harus bangga dengan bahasa tersebut. Kemudian yang kedua sebagai lambang identitas suatu daerah. Jadi bahasa daerah ini bisa melambangkan identitas kita, bahwa oh ini dari daerah Sinjai, misalnya ini dari daerah Bone, ini dari daerah Sopeng, karena mereka semua mempunyai bahasa dan dialek yang berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing. Kemudian sebagai penghubung di antara warga masyarakat. Ya, ini jelas ya, karena memang bahasa itu digunakan untuk berkomunikasi, jadi sebagai penghubung di antara warga masyarakat di dalam suatu daerah. Inilah dia pengertian bahasa daerah dan fungsinya. Oke, kita lanjut. Huruf lontara. Ya, jadi inilah anak-anak semua bisa diperhatikan. Inilah huruf lontara yang akan kita gunakan dalam bahasa Bugis. Bahasa Bugis ini mempunyai sistem abjad tersendiri. Sistem abjad tersendiri inilah yang dinamakan
aksara lontara. Jadi namanya aksara lontara. Di mana huruf-huruf ini memiliki terdiri dari 23 huruf. Jadi semuanya ada 23 huruf. Nah, kemudian ada lagi tambahan-tambahan simbol. Sebentar saya akan tunjukkan. Kemudian penciptaan huruf-huruf lontara ini sebenarnya terjadi pada zaman dahulu kala dari nenek-nenek moyang kita yang mempercayai tentang adanya mitos-mitos. Dia mempercayai tentang adanya mitos. Dia mengatakan bahwa alam semesta ini berbentuk persegi empat, atau disebut dalam bahasa daerahnya sulapa epa walasuji. Nah, inilah makanya bisa dilihat huruf-huruf lontara di atas ini dia seperti pecahan-pecahan belah ketupat, karena memang dari kepercayaan nenek moyang kita bahwa alam semesta ini berbentuk segi empat. Ya, seperti dia bisa dilihat hurufnya di atas, ada K, G, Ng, K, Pa, Ba, Mam, Pa, dan seterusnya. Yang terakhir, Sa, Aha. Jadi semuanya ada 23 huruf. Ya, mungkin yang dari anak-anakku yang dari Senjai sudah sering lihat ya huruf aksara lontara ini, karena mungkin juga sudah pernah dipelajari di SD dan SMP. Yang anak-anakku yang datang dari luar Sinjai, jangan khawatir, nanti kita akan belajar ini hurufnya secara mendetail. Oke, kita lanjut ya. Kemudian selain 23 huruf tadi, ada 5 tambahan simbol diakritik. Apa itu diakritik? Diakritik itu adalah tanda baca tambahan, atau juga disebut sebagai anak surek atau anak huruf. Tadi itu yang 23 disebut sebagai induk huruf. Oke, kita lihat simbol yang pertama, yaitu simbol titik di atas. Ini nantinya akan dibaca bunyinya I. Kemudian jika ada simbol titik di bawah, kalau tadi di atas dibaca dengan sebutan I, kalau simbol titik di bawah huruf itu bunyinya nanti dibaca U. Kemudian simbol yang ketiga, dia berbentuk cangkul kecil. Dia letaknya di belakang huruf. Nanti akan melambangkan bunyi E. Kemudian simbol di atas huruf masih berbentuk modelnya seperti cangkul kecil. Dia melambangkan bunyi E. Nah, dan yang terakhir adalah simbol di depan huruf. Ini diletaknya di depan huruf, nanti akan melambangkan bunyi O. Nah, ini dia huruf-huruf dalam huruf lontara. Selain yang 23 tadi, inilah dia tambahan diakritik, tambahan 5 simbol. Ya, ya baiklah anak-anak sekalian, Ibu akan memberikan contoh penggunaan tanda baca. Kita lihat di sini ada huruf K. K, kemudian ketika K itu ada tambahan simbol berupa titik di atas, itu dibaca Ki. Kemudian titik di bawah berupa Ku. Kemudian K, ya, kalau dia ada tambahan cangkul di belakang huruf itu dibaca K. Kemudian Ke dan Ko. Begitu juga dengan contoh berikutnya, yaitu Ga. Jadi Ga, Gi, Gu, Ge, Ge, dan Go. Jadi ini bagaimana kita menggunakan 5 simbol tersebut dalam huruf-huruf lontara. Ya, kemudian Ibu berikan contoh lain. Dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut tas, kemudian bahasa daerahnya itu tase, dan penulisan lontaranya bisa kita lihat huruf ta dan sa, tapi ada tambahan simbol
Di atasnya berupa cangkul kecil, berarti dia bacanya tase. Kemudian contoh kedua, pulpen. Dalam bahasa Bugis disebut sebagai polopeng. Dan kita lihat huruf lontaranya seperti di atas ya, polopeng. Jadi ada tambahan 3 huruf ini mendapat 3 tambahan simbol juga. Jadi semuanya dapat tambahan simbol berupa cangkul kecil. Kita lihat contoh ketiga, kursi. Kalau dalam bahasa Bugis itu disebut kadera. Jadi penulisannya seperti ini, K, kemudian D, ada tambahan simbol belakang huruf sebelum huruf, jadi K, D, Ra. Ya, jadi inilah contoh-contoh singkat yang Ibu bisa berikan untuk anak-anak semua. Untuk lebih jelasnya lagi dan untuk lebih spesifiknya lagi mengenai huruf aksara lontara, selanjutnya ada rekan kerja Ibu, Pak Hermadi, yang akan akan menjelaskan kepada anak-anak semua lebih jelasnya tentang huruf aksara lontara ini. Jadi dari Ibu cukup sekian dulu. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan di grup boleh bertanya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dan kesehatan lagi untuk minggu depannya belajar mulok secara online lagi. Jadi sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.